Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk mempelajari matematika dengan materi induksi matematika, yaitu tentang pembuktian deret bilangan. Materi ini merupakan materi kelas 11. Induksi matematika, pembuktian deret bilangan. Pembuktian pada deret bilangan dengan menggunakan induksi matematika ada beberapa langkah. Yang pertama, tunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Yang ketiga, tunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi, untuk pembuktian deret bilangan dengan menggunakan induksi matematika ada 3 langkah. Kita lihat contohnya. Contoh, buktikan bahwa jumlah N suku pertama bilangan ganjil adalah N kuadrat. Yaitu Pn sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2N dikurang 1 sama dengan N kuadrat. Jadi itu harus kita tunjukkan, harus kita buktikan, ya. Kita lihat jawabannya. Langkah yang pertama. Tadi langkah yang pertama itu adalah apa? Ya. Untuk N sama dengan 1. Lihat, untuk N sama dengan 1. Artinya jumlah suku yang pertama. Berarti P1 nanti di sini tulisnya, karena N-nya 1. Nah, untuk N sama dengan 1 kan berarti di sini Pn. N-nya sama dengan 1, berarti P1. Berapa nilai P1 jumlah suku yang pertama berapa? Yaitu 1. Ini menggunakan ruas yang kiri. Jadi di sini ada ruas kiri, ini sebelum tanda sama dengan, dan ruas kanan setelah tanda sama dengan. Nah, jadi untuk membuktikan, untuk menunjukkan benar untuk N sama dengan 1 itu, di ruas kiri untuk N sama dengan 1 harus sama nilainya dengan ruas kanan untuk N sama dengan 1. Nah, di sini untuk N sama dengan 1, lihat ruas kiri. P-nya sama dengan 1. Nah, N yang pertama apa? Jumlah suku yang pertama berapa? Yaitu 1. Berarti Pn sama dengan 1. Tuh. Lihat sekarang untuk yang ruas kanan. P1 berarti di sini 1 kuadrat, karena di sininya N kuadrat, berarti P1 sama dengan N kuadrat, berarti N-nya diganti dengan 1 sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1. Ruas kiri hasilnya 1. Ya, ruas kiri hasilnya 1. Ruas kanan pun hasilnya 1. Berarti 1 itu sama dengan 1. Berarti untuk N sama dengan 1 benar. Kita lanjut sekarang. Langkah yang kedua. Ya, langkah yang kedua, asumsikan
bahwa untuk N sama dengan K nih. Jadi untuk N sama dengan K nih, untuk N sama dengan K, diasumsikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2K dikurang 1 sama dengan K kuadrat adalah benar. Jadi kita asumsikan ini, bahwa ini adalah benar. Langkah yang ketiga, kita lihat, akan dibuktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1, jadi akan dibuktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1, nah 1 plus 3 plus 5 plus, berapa di sini banyak, di plus 2K dikurang 1, ini untuk K nih, K N sama dengan K ditambah yang ini, K N sama dengan K plus 1, jadi tambahkan 2K plus 1 dikurang 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Jadi akan dibuktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1, ini tuliskan ini sama dengan K plus 1 kuadrat. Ini harus dibuktikan bahwa ini benar gitu. Nah, untuk membuktikannya bagaimana? Bukti. Nah, untuk membuktikan ini, ruas kiri ini diproses ya, nanti hasil akhir harus sama dengan K plus 1. Jadi sini 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah 2K plus 1 ya, ditambah 2K plus 1. Nah, K plus 1 yang dari sini nih, karena N-nya sama dengan K tambah 1. 2K tambah 1 dikurang 1. Sama dengan, kita lihat ini itu apa hasilnya nih, yang ini tadi, yaitu sama dengan ini. Ya. Ini diasumsikan benar, seperti pada langkah yang kedua. Nah, apa itu hasilnya? Adalah K kuadrat. Nah, K kuadrat ini menggantikan ini. Tuliskan di sini. Nah, baru tambahkan dengan yang ini. Tambahkan dengan 2K plus 1 dikurang 1. Tambahkan. Nah, baru proses. Ini proses 2 kali K. Berapa 2 kali K? 2. 2 kali 1 2 2K. 2 kali K adalah 2K. 2 kali 1 adalah 2 dikurang 1, sehingga didapatkan, nah ini K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 dikurang 1. Nah, ini harus diproses sehingga hasil akhirnya sama dengan yang ini, yang K plus 1 kuadrat. Maka lanjutkan. Nah, 2 dikurang 1 berapa? 2. Berapa? 2 kurang 1? 2 dikurang 1 adalah 1. Sehingga didapatkan K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 dikurang 1 adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Ini kita sudah tahu bahwa K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 itu adalah K ditambah 1 kuadrat. Sama, berarti sekarang ini sudah sama ya nih. Nah, sehingga karena langkah 1, langkah 2 dan langkah 3 benar, maka PN sama dengan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 2N dikurang 1 sama dengan N kuadrat terbukti. Soal nomor 1 sudah kita bahas.
Nah, selanjutnya nomor 2. Buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk n bilangan asli. Pn sama dengan 4 tambah 6 tambah 8 ditambah titik 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 ditambah 2n ditambah 2 sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Nah, titik-titik ini bisa diisi ya, nantinya itu 10 tambah 12 dan seterusnya. Kita jawab. Langkah yang pertama. Untuk n sama dengan 1. Nah, untuk ruas kiri dulu lihat. N sama dengan 1 berarti jumlah suku yang pertama. Berapa jumlah suku yang pertama? Hanya 1 di sini. Berarti berapa? 4. Berarti P1 sama dengan 4. Kita lihat untuk ruas kanannya. Ruas kanan. P1 berarti karena di sini n kuadrat ditambah 3n, berarti P1 itu sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. Jadi n ini diganti dengan 1. Sehingga didapatkan 1 kuadrat adalah 1. Ya, 1 kuadrat 1. 3 kali 1 3, sehingga P1 sama dengan 4. P1 di ruas kiri sama dengan 4. P1 dengan diproses ya untuk ruas kanan hasilnya 4 juga, berarti 4 sama dengan 4 berarti benar. Tuh. Selanjutnya lanjutkan dengan langkah yang kedua. Langkah yang kedua. Untuk n sama dengan k, diasumsikan benar bahwa nih 4 ditambah 6 tambah 8 tambah titik 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 ditambah 2 kali k ditambah 2 sama dengan k kuadrat ditambah 3k. Jadi kalau n sama dengan k tinggal ganti n-nya dengan k. Dengan k di sini n kuadrat jadi k kuadrat, 3n jadi 3k. Ini diasumsikan bahwa ini benar. Selanjutnya langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga akan dibuktikan bahwa untuk n sama dengan k plus 1, ya, 4 tambah 6 tambah 8 ditambah 2k ditambah 2 ditambah 2k plus 1 tambah 2 sama dengan k plus 1 kuadrat ditambah 3k plus 1. Kenapa ada penambahan ini? Karena di sini kan asalnya kan n sama dengan k, sekarang tuh n sama dengan k ditambah 1, berarti ada penambahan 1. Berarti dari sini yang asalnya 2k ditambah 2 menjadi tambahkan 2k ditambah 1 ditambah 2. Sama dengan asalnya di sini k kuadrat menjadi k ditambah 1 kuadrat ditambah 3k di sini menjadi 3k plus 1. Itu. Jadi akan dibuktikan bahwa untuk n sama dengan k plus 1, 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2k ditambah 2 ditambah 2k tambah 1 tambah 2 sama dengan k ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kali k plus 1 adalah benar. Ini akan kita buktikan nih, akan dibuktikan. Selanjutnya bukti. Ya, bukti.
Nah, 4 ditambah 6 tambah 8 tambah titik tambah 2K ditambah 2 ditambah 2K ditambah 1 ditambah 2 artinya ini 2K ditambah 1 2K tambah 1 artinya 2 kali K ditambah 1 ya tambah 2 sama dengan. Nah, sekarang lihat ke langkah yang kedua. Langkah kedua ini nih. Bahwa 4 tambah 6 tambah 8 ditambah 2 tambah 2 kali K tambah 2 sama dengan K kuadrat tambah 3. Yang ini nih berarti sama dengan ini ya. Nah, ini hasilnya apa? K kuadrat tambah 3K. Maka yang ini menjadi K kuadrat ditambah 3K. Nah, ini tuliskan di ruas kanan di sini, yaitu diganti dengan ini. Dengan apa? K kuadrat tambah 3. Lalu tambahkan yang ini. Tambahkan 2 kali K plus 1 ditambah 2. Hasilnya apa? Lihat, K kuadrat tambah 3K, masih tetap di sini, ditambah 2 kali K, 2K, 2 kali 1, 2 ditambah 2. Sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 2. Ini kan ada 2K ditambah 2. 3K pindahkan ke sini. Kenapa kita urutkan seperti ditukar tempatnya untuk memudahkan? Jadi dari sini harus kita dari sini dari ruas kanan yang ini harus kita proses menjadi K plus 1 kuadrat ditambah 3 kali K plus 1. Nah, lalu ingat kita kan pernah mempelajari K ditambah 1 kuadrat itu adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Maka yang ini kita proses menjadi K kuadrat ditambah 2K. Ada nantinya yang ini ada apa? K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, ada sehingga nanti ubah ke dalam bentuk ini. Jadi ada 2K-nya di sini. 2K untuk memudahkan ya. 2K ini untuk memudahkan menjadi yang di sini nanti. Sehingga didapatkan K kuadrat ditambah 2K, 2K tukar tempatnya. 2 yang ini tukar tempatnya. Sehingga K kuadrat ditambah 2K ditambah 2. Tambah 3K tambah 2. Jadi baris ini sama dengan baris ini. Hanya ada penukaran tempat. Lalu tadi sudah kita ketahui bahwa di materi yang slide yang sebelumnya, contoh yang sebelumnya, K ditambah 1 kuadrat itu hasilnya adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Yang ini ubah nih, K kuadrat ditambah 2K itu ubah menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, nih K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. 1 ini diambil dari mana? Dari 2 yang ini. 2 itu adalah 1 ditambah 1. Nah, 3K tetap di sini, 2 yang ini di sini. Sehingga didapatkan. Nah, ini lihat perhatikan nih. Berubah. Nih, K kuadrat tambah 2K tambah 1 ditambah 3K ditambah 1 tambah 2 berapa? 3. Sehingga didapatkan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ditambah 3K ditambah 3. Nah, lalu kita sudah mengetahui bahwa K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 itu berapa? Yaitu K ditambah 1 kuadrat. Ini sama dengan ini. Lalu 3K plus 1. Gunakan sifat distributif. Ada 3K, ada 3-3-nya dikeluarkan. Sehingga dapatkan 3 kali K ditambah 1. Jadi K, 3 kali K ditambah 1. Kita kasih aja. 3 kali K, 3K. 3 kali 1, 3. Artinya 4 ditambah 6 tambah 8 ditambah
titik 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 tambah 2K ditambah 2 ditambah 2K plus 1, 2 kali K plus 1 ditambah 2 sama dengan ini benar, sama dengan ini sudah kita buktikan berarti. Karena langkah 1, langkah 2 dan langkah 3 benar, maka PN sama dengan 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik 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 tambah 2N ditambah 2 sama dengan N kuadrat ditambah 3N adalah terbukti. Ya, itu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 3. Buktikan bahwa pernyataan di bawah ini benar untuk N bilangan asli. Pn sama dengan 3 ditambah 9 ditambah 13 ditambah titik 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 ditambah 4N dikurang 1 sama dengan 2N kuadrat ditambah N. Kita jawab. Sama seperti tadi, langkah yang pertama, cek untuk N sama dengan 1. Lihat ruas kiri. Nah, ada ruas kiri ya, ruas kiri. Lihat. Nah, jumlah satu suku yang pertama berarti 3. P1 sama dengan 3. Karena N-nya sama dengan 1. Lalu lihat untuk ruas kanan. Ruas kanan. Yaitu kan di sini 2 kali N kuadrat ditambah N. Karena N-nya sama dengan 1 berarti P1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat ditambah 1. 1 kuadrat adalah 1 kali 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti P1 sama dengan 3 untuk ruas kiri. Untuk ruas kanan pun P1 sama dengan 3. Berarti 3 sama dengan 3. Benar kan 3 sama dengan 3? Iya benar. Setelah itu lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua. Untuk N sama dengan K, jadi N-nya diganti dengan K. N-nya diganti dengan K. Diasumsikan bahwa 3 ditambah 9 ditambah 13, ya 3 tambah 9 tambah 13 tambah titik 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 tambah 4K dikurang 1 sama dengan 2K kuadrat ditambah K adalah benar. Kita lanjut dengan langkah yang ketiga. Akan dibuktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1, 3 ditambah 9 tambah 13 tambah 4K dikurang 1 ditambah 4K ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 2K ditambah 1 kuadrat ditambah K ditambah 1. Nah, jadi kalau tadi N sama dengan K, berarti sampai di sini. Ada penambahan satu suku, berarti 4, kan asal 4K dikurang 1 menjadi 4 kali K ditambah 1 dikurang 1. Ini asalnya N sama dengan K, berarti 2K kuadrat tambah K menjadi, kalau N sama dengan K ditambah 1, berarti 2 kali K ditambah 1 kuadrat ditambah K ditambah 1. Jadi, langkah yang ketiga itu akan dibuktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1, ini sama dengan ini adalah benar. Itu akan dibuktikan. Bukti. Nah, bukti. Berarti tuliskan semua yang ada di sini. Tuliskan di ruas kiri semuanya. 3 ditambah 9 tambah 13 ditambah titik 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 ditambah
4K dikurang 1 ditambah 4K kali 1, 4 kali K ditambah 1 dikurang 1. Nah, ini sama dengan berapa? Tadi sudah ada. Ini sama dengan 2K kuadrat ditambah K. Maka ini ganti menjadi 2K kuadrat ditambah tambah K. Ini tuliskan di ruas kanan. Nah, sehingga ditambahkan yang ini. Proses lagi agar nanti menjadi seperti ini diproses di ruas kanan yang ini, hasil akhir harus seperti ini. Kalau sama berarti benar. Proses 4 kali K 4K, 4 kali 1 4 dikurang 1. Sehingga didapatkan 2K kuadrat ditambah 4K ditambah 4. Ini tukar tempatnya nih. K-nya tukar tempatnya. Kurang 1 tambah 4 tambah K dikurang 1. Lalu ubah 4 yang ini menjadi 2 ditambah 2. Tujuannya apa? Ya kita arahkan nanti ke sini. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan yang ini nih. Kan 2K kuadrat ditambah 4K ditambah 2. Bisa dibagi 2, bisa dibagi 2, bisa dibagi 2. Keluarkan 2-nya. Gunakan sifat distributif. Kenapa ada 2 di sini? Biar sama dengan yang ini. Ya, sehingga tinggal 2 ditambah K dikurang 1 ini. Lalu K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 itu berapa? Atau menjadi apa? Menjadi K plus 1 kuadrat. Nah, ganti. Nah, K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 itu adalah sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Ditambah. Nah, 2 dikurang 1 berapa? 1. Pakai kurung aja biar sama dengan yang ini. Sehingga K ditambah 1. Hasilnya adalah 2 kali K ditambah 1 kuadrat ditambah K ditambah 1. Sama tidak ini dengan ini? Ya berarti ini benar. Jadi 3 ditambah 9 tambah 13 tambah 4K dikurang 1 ditambah 4 kali K ditambah 1 dikurang 1. Hasilnya adalah ini. Berarti benar. Karena langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 benar, maka PN sama dengan 3 ditambah 9 tambah 13 tambah titik ditambah 4N dikurang 1 sama dengan 2N kuadrat ditambah N adalah terbukti. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Buktikan bahwa jumlah N bilangan asli pertama adalah setengah kali N kali N ditambah 1. Dirumuskan, PN sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 ditambah N sama dengan setengah kali N kali N ditambah 1. Kita jawab. Langkah yang pertama, seperti biasa tadi. Apa langkah yang pertama itu? Cek untuk N tambah sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, lihat ruas kiri.
Lihat ruas kiri nih. Jumlah satu suku yang pertama berapa? 1. Berarti P1 sama dengan 1. Itu untuk ruas yang kiri. Sekarang perhatikan ruas kanan. Ruas kanan kan setengah N kali N ditambah 1. Berarti P1 sama dengan setengah kali 1 kali 1 ditambah 1. Hasilnya adalah setengah kali 2 sama dengan 1. Ruas kiri untuk P1 sama dengan 1. Ruas kanan untuk P1 sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan 1 adalah benar. Lanjut dengan contoh atau langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa? Asumsikan untuk N sama dengan, N sama dengan K. Untuk N sama dengan K, diasumsikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik ditambah K sama dengan setengah kali K ditambah 1 adalah benar. Kita masuk ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga akan dibuktikan bahwa untuk N sama dengan K ditambah 1, apa yang terjadi? Ya, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah K. Ada penambahan. Tambah K plus 1. Sama dengan setengah kali asalnya K menjadi K plus 1. Asalnya K plus 1 kali tambah 1 menjadi K plus 2. Tuh. Selanjutnya bukti. Buktinya bagaimana? Kita lihat. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah K ditambah K plus 1. Ini dari sini sampai ke sini sudah ada di langkah yang kedua. Tinggal ganti. Nah, ganti. Tuliskan di sini di ruas kanan. Nah, lalu yang ini tambahkan di ruas kanan. Nah, proses. Perhatikan, setengah K kali K ditambah 1 ditambah K ditambah 1. Sama kan ini suku yang ini ada K plus 1. Yang di sini ada K plus 1. Gunakan sifat distributif. Nah, K plus 1. K plus 1 kali berapa? K plus 1 kali berapa? Biar jadi setengah K kali K plus 1. Ya kali setengah K. Tulis di sini setengah K-nya. K plus 1 kali berapa? Biar jadi K plus 1. Maka dikali dengan 1. Sehingga didapatkan K plus 1. Ya, K plus 1 kali setengah K ditambah 1. Kita lanjut. Ya, sama dengan K plus 1 kali setengah K plus 1 masih. Nah, sekarang lihat. Karena di sini setengahnya ini dikalikan dengan K plus 1 kali K plus 2. Agar ada tulisan setengah, agar kita peroleh setengah, maka 1 ini diubah menjadi setengah kali 2 gitu. Ya. Nah, di sini ada setengah, keluarkan setengahnya, gunakan sifat distributif. Sehingga didapatkan K plus 1 kali setengah kali K plus 2. Kan setengahnya dikeluarkan, setengah kali berapa biar jadi setengah K? Kali K. Setengah kali berapa biar jadi setengah kali 2? Ya, kali 2. Sehingga didapatkan nih setengah
kedepankan setengahnya, kali K plus 1 kali K plus 2 gitu ya. Nah, karena langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 benar, maka ya PN sama dengan 1 ditambah 2 tambah 3 ditambah titik ditambah N sama dengan setengah N kali N ditambah 1 adalah terbukti. Demikianlah pembahasan tentang induksi matematika bagian pembuktian deret. Jadi pembuktian deret bilangan sudah selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami dan ada manfaatnya.